Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Henry Johana di channel Kang Henry. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana cara melayout sebuah buku. Kebetulan saya membawa buku buku menarik. Ini bukunya. Nah dia, buku tebal gini, Ensiklopedia Dunia Islam. Buku ini sangat menarik sekali ya bila teman-teman membaca. Saya sudah baru setengahnya bacanya, tapi luar biasa wawasan penulis ketika menulis sebuah buku Ensiklopedia Dunia Islam dari zaman klasik hingga kontemporer. Ini sungguh luar biasa. Tapi kebetulan saya tidak akan membahas bukunya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bagaimana cara melayout sebuah buku dengan menggunakan Adobe InDesign. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar Adobe InDesign? Bagi yang baru mendengar atau baru mau belajar tentang bagaimana cara melayout sebuah buku, tentunya tonton video ini sampai selesai. Kita belajar bagaimana melayout sebuah buku dengan menggunakan software Adobe InDesign yang biasa digunakan penerbit di seluruh dunia. Bahkan ini menarik sekali, software Adobe InDesign ini berbeda dengan software-software yang lainnya seperti Word misalnya. Ketika merancang sebuah buku itu menjadi sangat bagus, menarik, dan layak untuk dibaca. Oke, supaya tidak kemana-mana, tidak panjang lebar, kita langsung saja tutorialnya. Inilah dia tutorial Adobe InDesign, bagaimana cara melayout sebuah buku. Oke, kita langsung saja ke layar komputer. Kita langsung buka Adobe InDesign-nya. Saya menggunakan Adobe InDesign CC 2020, ini dia. Teman-teman bisa menggunakan Adobe InDesign versi yang lainnya ya, versi sebelumnya. Itu juga bagus, tapi saya kebetulan pas download adanya Adobe versi 2020 ya. Alhamdulillah tampilannya lebih elegan, lebih oke, dan fitur-fiturnya ada banyak tambahan-tambahan. Jadi sangat bagus, saya sangat recommended teman-teman menggunakan Adobe InDesign versi 2020. Oke, kita langsung saja ke layar komputer. Sudah terlihat warna hitamnya karena ini salah satu karakter dari Adobe InDesign CC 2020 itu warnanya agak hitam. Bukan agak hitam, black gitu ya. Kita langsung ini kerja saya. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana fitur-fitur di Adobe InDesign ya, tetapi bagaimana cara nge-layoutnya, tapi sedikit fiturnya dibahas, hanya tidak terlalu detail. Kita langsung saja, saya klik ke Create New, membuat yang baru. Klik langsung. Nah, di sini ada beberapa fitur yang nanti kalau ada secara khusus tentang tutorial Adobe InDesign saya akan bahas setiap fiturnya. Tapi kali ini karena akan melayout sebuah buku terlalu panjang, kita langsung saja namai. Misalnya belajar layout buku. Nah, ini dia. Langsung create. Oh, jangan lupa ininya atur. Kalau saya bisa menggunakan sentimeter. Mana sentimeter? Ini dia. Ini jangan dulu diubah-ubah. Kita langsung aja create. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya sudah muncul. Oke, langsung saja membuat sebuah project itu dalam Adobe InDesign. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah mengatur
rancangan sebuah buku, apakah nanti akan 20 halaman, 35 halaman, bahkan bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan halaman. Nah, di mana itu mengaturnya? Yaitu di master. Klik master sini, klik aja 2 kali, klik masternya. Nah, ini terlihat ada 2 tampilan gini ya, sudah terlihat ya, seperti buku. Nah, kemudian kita atur halamannya. Ini belum ada halamannya. Nah, gimana cara mengatur halaman atau membuat sebuah halaman? Klik T di sini. Kita langsung ini, dan setelah itu langsung menuju ke tipe atau tip. Dan langsung cari apa yang namanya insert. Oh, salah. Ini klik, kemudian cari sini insert special character. Oke, lihat insert special character. Setelah itu kemudian cari markers dan klik next page number. Ini dia. Nah, sudah langsung ada A. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu ini agak kecilin dulu dikit. Nah, ini kecil dulu, kecilkan. Setelah itu ini kan harus ada kiri kanannya ya. Mudah saja bagaimana supaya kiri kanan tidak usah ditulis, tapi langsung tekan Alt pada keyboard, Alt sama Shift, lalu tarik. Nah, kayak seperti ini. Biar ini seimbang, nggak bisa nih, biar seimbang ukurannya. Nah, sekaligus mengcopy paste nya. Jadi kalau klik Alt sama Shift langsung copy paste. Nah, setelah itu ini terserah teman-teman ya, apakah mau di atas atau mau di mana, di tengah juga boleh. Kalau saya biasa di bawah sih, maka select ini lalu tarik ke bawah, posisikan sini misalnya, bisa di sebelah sini atau juga di sebelah sini boleh, nggak apa-apa. Klik, tergantung selera teman-teman ya itu. Nah, sudah ada A dan B, atau juga misal di tengah kayak gini boleh, di tengah, klik aja tengah. Nanti ada misi akan melihat. Nah, ini berarti ini poinnya sudah tengah. Kalau ada garis tengah merah tuh, nah ini langsung di tengah. Ini juga sama, klik sini. Berarti kita di tengah aja ya. Nah, simpan di tengah. Ini cuma nah, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, ini kan baru 2 halaman, 212 ya. Klik aja untuk menambah halaman dengan mengklik yang sebelah sini, sebelah kanan. Di pojok kanan itu ada gambar halaman 1 nih, diklik aja, klik insert page. Nah, setelah insert page, ini tandanya ada after page, berarti setelah halaman ini, setelah page ini, klik mau berapa halaman. Nah, ini kan baru 1. Saya misalnya mengklik 20 halaman nih, 20 halaman. Tulis 20 halaman, kemudian oke. Wow, nggak berebet kan? Sudah banyak, 20 halaman. Oke. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya, ini sudah langsung jadi sih, tapi kan tinggal mengaturnya. Di buku itu kan biasanya ada huruf A, B, C, D gitu, atau huruf 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Nah, teman-teman, itu kan biasa dalam sebuah buku. Tinggal teman-teman mengaturnya. Ini kan dari atas tuh sudah 1, 2, 3, 4 sampai 21 ya di sini. Kalau saya lihat nih 21. Nah, bagaimana supaya di sini tertuliskan huruf huruf A, B, C, D, apa sih namanya? Saya lupa. Apa sih namanya? Kok lupa? Ya pokoknya itu deh. Nah, bagaimana caranya mengubah ini? Kita langsung ke ini lagi, klik yang satu tuh kayak gini. Kemudian number and section option, klik number section option. Nah, maksud saya huruf Romawi tadi ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, Romawi yang kecil yang 1. I 2, 3, 4 ini klik. Nah, lalu dari 1 nih. Klik dari satunya, lalu klik OK. Coba lihat, cek. Bukan sudah tuh.
Oh, sudah terlihat nih. 1, 2, 3, nah, semuanya huruf Romawi. Tapi kan permasalahannya kok semuanya huruf Romawi? Di dalam sebuah buku aneh juga kalau semuanya huruf Romawi. Maka kita atur lagi. Misalnya dengan mengklik, oh ya dari mana dulu kita memulainya? Ya katakan misalnya buku itu di sini biasanya ya tergantung sih selera ya, atau setiap buku juga punya karakter masing-masing. Tapi misalnya kita mulainya halaman satunya setelah angka 4 Romawi misalnya di sini nih. Nah, di sini nih. Berarti di sebelah sini. Oke, klik kanan. Lalu kembali lagi ke number page section dan pilih 1, 2, 3, 4. Setelah itu kemudian klik yang start page number at 1. Nah, karena kita akan mulai dari 1 ya. Lalu klik OK. Wah, terlihat sudah mulai ya, sudah terlihat, sudah tampak mulai seperti buku. Nah, ini dia. Ini huruf Romawi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dimulai 5-nya yaitu dengan angka 1. 1, 2, 3 sampai selesai. Sampai selesai. Nah, kalau sudah begini tinggal diatur saja teman-teman. Tinggal diatur saja bagaimana supaya buku itu lebih indah. Saya sedikit saja misalnya ya, kalau untuk misalnya saya mau ngisi halaman 1 ini. Ngisi halaman 1 ini ya. Bagaimana caranya? Klik file, lalu klik place. Setelah itu cari file yang akan kita masukkan. Nah, ini misalnya ini terlalu panjang ya buku saya ini. Cari buku yang lain misalnya di file Henry, karya tulisku, mana yang agak pondok-pondok nih. Oh, Kisah Salman Al Farisi misalnya nih, klik agak pendek-pendek nih. Oke, misalnya gini, klik aja di sini. Sudah mulai. Ya, sudah mulai. Ini tinggal terus aja begitu. Ya. Jadi mulai. Misalnya agak panjang-panjang nih ya, klik open lagi. Klik place. Lalu agak panjang, ini terlalu panjang-panjang di bukunya sini. Mana kalau ini terlalu panjang? Oke, nggak apa-apa deh. Cari buku misalnya ini deh. Coba nih contoh doakan ya. Proposal. Sudah langsung ada. Klik di sini. Klik di sini kayak gini. Nah, klik di sini. Otomatis kan kalau di Adobe InDesign tuh. Klik sini lagi. Sampai selesai. Teman-teman. Aduh, ini kan panjang sekali nih durasi waktunya kalau sampai selesai layout buku. Ini nanti diatur-atur ya. Tapi bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana kalau dalam tutorial berikutnya? Sekaligus mendesain supaya buku itu lebih menarik. Bahkan nanti kita akan belajar tentang bagaimana mendesain sebuah cover dalam sebuah buku supaya lebih menarik. Kayaknya mungkin tutorial kita kali ini hanya tahap awal membuka bagaimana belajar layout buku di Adobe InDesign. Ya, anggaplah ini tahapan awal atau belajar awal dari Adobe InDesign dalam layout sebuah buku untuk mengatur halamannya dulu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengindahkan sebuah buku, menjadikan buku menjadi sangat indah, lalu kemudian mendesain covernya dan sampai selesai buku itu dan dipasarkan atau diterbitkan sebuah penerbit dan layak untuk dibaca oleh masyarakat luas. Oke, dari saya cukup sekian saja untuk pertama kali ini. Berikutnya teman-teman jangan lupa untuk terus pantengin channel Kang Henry tutorial ini, dan saya cukup sekian saja.
Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.